Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bi'idnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah fari'uka alladhi bika ya musyaffa'u qasrana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum subulun najati himana. Wa ala sahabatikal kirami umati dinika asbahu liwalaihi unwana wa tabi'in lahum bisidqin ma hadan hadil mawaddati hayyajal asyana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa nuri qulubana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqan nabiyyul karim wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Sahripun para hadirin wal hadirat, Bapak Soibu jamaah Masjid Jami Bakti yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tasih paring dumateng kaula panjenengan. Allah masih memberi kita banyak sekali karunia-Nya, taufiknya, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayangnya, sehingga malam hari ini kula panjenengan kita semua dimudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita selalu memuji Allah, mengucap hamdalah atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita secara gratis, sehingga kula panjenengan kita semua sampai detik ini, sampai hari ini masih ditetapkan iman, ditetapkan Islam di hati kita. Dan mudah-mudahan tetap iman Islam sak ngantos dumugi benjang yaumil akhir, kita kembali kepada Allah, sowan wonten dalam Allah kanthi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita haturkan, kita sampaikan salam sholawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia,
para tabi'in wa asba'i tabi'in dan pengikutnya yang istiqomah. Kula panjenengan ingkang derek dedawuhanipun Rasulullah, ingkang derek akhlakipun Rasulullah, ingkang cinta demen marang Kanjeng Nabi Muhammad, nglampahi sedaya perintah-perintahipun Allah, nglampahi perintah-perintahipun Rasulullah, nebihi saking larangan-laranganipun Allah, nebihi larangan-laranganipun Kanjeng Nabi Muhammad, ingkang takwa marang Gusti Allah, mugi bijamaten dinten kiamat pikantuk syafaat, pikantuk pitulungan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk malam hari ini kita melanjutkan kajian hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim nafa'anallahu bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadisul awal. Hadis yang pertama, An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. An Amirul Mukminin, saking Amirul Mukminin Abi Hafsin, Abu Hafs Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang Arab biasa atau senang dipanggil dengan lakop kunyah, Abu Hafs, Abu Hurairah dan lain sebagainya. Abu Hafsah, bapaknya Hafsah. Hafsah menika putrinipun Sayyidina Umar bin Khattab. Amirul Mukminin. Kenapa dikatakan Amirul Mukminin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, maka diganti kewafatan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Sayyidina Abu Bakar ini khalifata Rasulillah, khalifata Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Lalu ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, maka para sahabat mencari pemimpin, mencari pengganti Sayyidina Abu Bakar. Lalu ditunjuklah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketawaduan Sayyidina Umar, kerendahan hati Sayyidina Umar, maka beliau tidak mau dipanggil khalifah Rasulullah. Lalu para sahabat yang lain, bagaimana wahai Sayyidina Umar memanggil engkau Amirul Mukminin? Panggillah dengan panggilan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Sifat tegasnya Sayyidina Umar bin Khattab, di situ tersimpan ketawaduan, kerendahan hati. Kula panjenengan tak ngertosi Sayyidina Umar itu kan tegas. Sayyidina Umar bin Khattab tegas. Kalau Sayyidina Umar lewat pada satu gang, setan lewat yang lain. Di mana-mana ditunjukkan Sayyidina Umar tegas. Di dalam ketegasan Sayyidina Umar terselip sifat rendah hati, ketawaduan beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Maka saking tawadhu'ipun Sayyidina Umar, beliau tidak mau dipanggil khalifah Rasulullah, panggil saja Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar ini khalifah, pemimpin yang sangat sederhana. Bahkan diceritakan Sayyidina Umar ini bajunya bisa dihitung. Bajunya itu tambalan. Ini pemimpin. Ini pemimpin saat ini itu
Masya Allah, Sayyidina Umar itu ketika berjalan dengan kaumnya, dengan sahabatnya, dengan pengawalnya, ini orang ini bingung mana yang pemimpin, mana yang pengawal. Bedakan mana yang pemimpin, mana yang pengawal. Bingung, saking sederhana ini pun Sayyidina Umar. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu di malam hari, beliau menangis karena anaknya lapar, tidak punya bahan makanan. Lalu kabar ini sampai kepada Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, di sudut sana ada seorang ibu, dia punya anak kecil, bahan makanannya habis, lapar. Maka beliau sendiri yang megang gandum, megang bahan makanan untuk diberikan kepada seorang ibu dan anak yang lapar tadi. Dan itu beliau lakukan ketika beliau memimpin. Tidak ingin rakyatnya yang dipimpinnya sengsara. Itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sudah dikenal dengan saja'ah, keberaniannya, ketegasannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, saking sahabat Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mugi Allah paling ridha, qala ngendika akan sami'tu mirang sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat, setuhune amal niku kelawan niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ini hadis yang pertama, dan niat ini satu hal yang penting Bapak. Jadi kalau panjenengan hadir majelis taklim itu harus banyak-banyak niat. Pertama niat iktikaf. Ya, kita hadir di Masjid Jami Bakti jangan lupa niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada. Niku nek panjenengan hadir ditulis terus niat iktikaf. Pertama panjenengan niat iktikaf. Yang kedua niat hadir majelis taklim. Yang ketiga niat mujalasatul sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang tua kita, dengan para takmir. Niat lagi, nama Mas? Belajar. Niat lagi ya, untuk witan. Untuk witan itu bonus. Jadi jangan sampai akhir majelis cuma niatnya kali witan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat. Setuhune sedaya perkara niku niatipun niku. Niat ini pandangannya Allah. Allah tahu niat kita. Allah tahu yang ada di hati kita. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di hati. Innallaha 'alimun khabir. Allah mengetahui. Maka seorang yang beriman, seorang yang muslim, dia selalu pasrah kepada Allah. Kalau dia yakin kepada Allah bahwasanya dirinya hamba Allah, maka dia tidak akan sumpah. Boten mungkin sumpah, tidak akan bingung orang yang di hatinya selalu
pasrah, ingat kepada Allah, karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, mongko sapane wong kanat yang hijrah ilallah marang Allah wa rasulih lan rasul, wa hijratuhu ilallah wa rasulih, mongko hijrah itu ingatasi marang Allah dan rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah, hijrah dimakna berpindah. Makna yang lain berpindah dari satu kegelapan menuju cahaya yang terang. Maka saat ini kita sering mendengar, alhamdulillah saudara kita sudah hijrah, sudah bertaubat, sudah kembali kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan, saya sekarang hijrah ke Wonogiri, pindah yang tadi hijrah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, lan sapa wong kang hijrah niku mergo dunya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha aw imra'atin yantibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya siapa yang karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, ya capatnya yaitu Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita benar-benar hijrah kembali kepada Allah, ini kan bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk salah satu bulan di antara 4 bulan. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu kanten. Yang satu pisah, Rajab, bulan Rajab. Bulan Rajab ini dimuliakan Allah. Maka mari kembali kepada Allah. Dikatakan, bagaimana ya Rasulullah kita kembali kepada Allah? Dengan memperbanyak istighfar. Kan di bulan Rajab ini banyak ulama mengatakan kita diminta untuk memperbanyak istighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Wa dawa'ul dzunub al istighfar, obatnya penyakit dosa itu istighfar. Saya tanya panjenengan, corona ada obatnya enggak? Ada. Suatu saat ada. Virus macam-macam itu ada obatnya. Sabdanya Nabi, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Insya Allah kalau panjenengan mengamalkan ajaran Islam, tidak akan kena penyakit macam-macam. Ya, kita kan lihat pencegahan corona harus cuci tangan. Umat Islam setiap hari 5 kali tidak boleh berhubungan kontak dengan hewan. Umat Islam dengan hewan terlihat dulu hewan ini najis apa tidak. Misalkan banyak orang memakan kelelawar, kucing dimakan, anjing dimakan. Islam ada aturan. Jadi jenengan dados wong Islam sing ngamalke ajaran Islam itu sehat. Insyaallah. Lebih-lebih ada keimanan. Lebih-lebih kalau kita ini ngamalkan ditambahi wirid, ditambahi zikir, wah insyaallah. Karena semua penyakit datangnya dari Allah. Lebih-lebih kalau mau membaca Quran, ngamalkan isi Quran,
janji Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai sifat obat, wa rahmatul lil mu'minin, sebagai rahmat kepada orang mukmin. Maka orang yang beriman ketika panjenengan bermuamalah dengan Al-Qur'an setiap hari, tidak ketang satu buku, satu ayat, dua ayat baca Quran, syukur-syukur sangat ngapalakan Quran, ya. Kemudian sering mendengarkan Quran, itu Al-Quran itu jadi energi positif, jadi obat. Setiap hari mendengarkan hadisnya Nabi, ya. Minimal seminggu sekali, ya, belajar hadis, itu jadi energi. Terus penting buatan kali corona. Insyaallah buatan tekan niki, ya. Tetap takut itu tetap ada. Cuman ketakutan kita kepada Allah jangan mengalahkan ketakutan kita kepada makhluk. Itu semua makhluk. Ketakutan kita kepada Allah jangan mengalahkan ketakutan kita kepada senjatanya orang-orang yang dimurkai Allah. Jangan sampai. Allah itu cuma ngirim belalang, jarot. Ya. Ini kan lagi banyak kok belalang. Ya. Allah cuma ngirim apa? Kodok. Itu ada di dalam Al-Quran. Arsalna ilaihi jarot. Maka kami kirimkan kepadanya belalang. Terus di akhir itu sebagai tanda, ya, tanda kekuasaan Allah. Jadi kita ini kecil Bapak Ibu. Raja Namrud yang tentaranya besar gagah, ya, itu beliau kafir. Ya. Itu Namrud itu mati cuma apa? Allah kirimkan satu hewan kecil, masuk ke hidungnya. Apa gunanya kekuasaan? Apa? Kebesarannya dia, sombongan dia. Jadi kalau kita, ya, yakin bahwasanya Allah segalanya, kita mantap Allah, maka tidak akan ada yang kita takuti kecuali Allah. Ya. Itu kembali nanti. Awil ra'atin yantuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ada juga yang hijrah karena wanita. Jangan kok tidak tahu. Jakarta itu macam apa Mas? Ini mereka aja boleh tuju misalnya. Mau mencari karena hijrahnya karena wanita. Ampun, ya. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Barjibah al-Bukhari. Ini namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari asmanipun Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Barjibah al-Bukhari. Dari Bukhara. Mana Bukhara? Rusia. Wa Abul Husain al-Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim Qushairi an-Naisaburi fi sahihain al-Ladani huma sahul kutub musannafah. Hadis tentang niat ini hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang ashah. Kitab Bukhari Muslim itu ashahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi ini hadisnya sangat kuat tentang niat itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu harus diniati dengan niat yang baik. Bahkan dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang niat baik, maka dia sebelum mengamalkan, ya, apa yang diniatkan telah dicatat oleh Allah niat baiknya. Kalau mengamalkan perbuatan baik, tambah catatannya. Ya. Barang siapa yang niat buruk, belum dicatat. Kalau sudah mengesahkan keburukan, baru dicatat.
Dia mau niat buruk tapi nggak jadi malah dapat pahala. Aku pengen ku ngaji ini wetane double, misalnya, nopo jasane double, atau pulang dari majelis itu saya pengen mengambil sandal yang bagus. Ini niat buruk, datang ke masjid Sani Bakti sandal jepit bekas, pulang mau ngambil sandal yang bagus, sandal Ustaz misalnya. Ini kan niat buruk, tapi sampai mau keluar di hatinya bilang, wah kasihan Ustaznya, sandalnya cuma satu, itu nek tak ganti. Tidak jadi berbuat buruk, dicatat baik. Enak Islamnya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikatakan Allah, perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita apapun, niatkan karena Allah. Kalau panjenengan bekerja, niatkan sebelum aktivitas karena Allah. Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan, barang siapa yang dia mengawali sesuatu dengan bismillah, ya, mau bekerja bismillah, mau makan bismillah, mau ngaji bismillah, mau olahraga bismillah, maka dia akan dihidupkan dengan kehidupan yang tenang. Barang siapa yang mengakhiri sesuatu dengan alhamdulillah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Habis minum alhamdulillah, niat yang baik, niat yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi hadis pertama tentang niat. Mari kita lanjutkan ke hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu. Ini masih diriwayatkan Sayyidina Umar. Aidon qala, saking sahabat Umar radhiyallahu anhu, qala ketika akan bainama. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama, ketika kami nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami duduk bersama Rasulullah. Ini luar biasa ini. Duduk bersama Rasulullah. Kalau dulu para sahabat itu punya masalah, tanyanya langsung kepada Rasulullah. Punya keperluan, tanyanya kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW duduk dengan sahabat. Rasulullah SAW tidak terus mengatakan bahwasanya tidak ingat kepada kita. Ingat Pak. Sahabat itu setiap hari duduk sama Rasul, melihat Rasul, iman kepada Rasul. Namanya aja sahabat. Kalau melihat Rasul tapi tidak iman, tidak sahabat. Abu Jahal bukan sahabat. Dia melihat Rasul tapi tidak beriman. Dia melihat Rasul, iman pada Rasul, bukan sahabat. Suatu ketika Rasulullah SAW itu sedang duduk. Nah, ini sebelum kita bahas, dengan para sahabatnya, nikmat ya, duduk sama Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW sedikit menundukkan kepalanya. Kerinduan Rasulullah dalam keadaan rindu, dalam keadaan beda seperti itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kau rindukan, apa yang kau pikirkan? Maka Rasulullah mengatakan, istaqtu li ihwani. Aku rindu, aku rindu kepada ihwani, sahabatku, saudaraku. Istaqtu li ihwani, aku rindu kepada saudaraku. Maka para sahabat satu menyahut, awalasna ihwana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukanlah kami ini saudaraku. Maka Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian ini para sahabatku. Kalian duduk denganku, sholat jamaah di belakangku. Lalu siapa ya Rasulullah? Imana ya Rasulullah? Saudaramu itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menitikkan air mata.
ihwani qaumun ya'tuna min ba'di yu'minu bi wa lam yarani. Ihwanku, saudaraku, yang aku rindukan adalah mereka satu kaum yang datang setelahku, mereka iman kepadaku walam yarani, meskipun belum pernah melihat. Siapa kita? Pulau panjenengan. Pulau panjenengan dirindukan Rasulullah, dibicarakan sama Rasulullah. Ketika Rasulullah duduk ini, kita belum pernah lihat Rasul, belum pernah duduk sama Rasulullah, tapi kita iman kepada Allah, pada Rasulullah. Nah, ini orang yang dirindukan kepada Rasulullah. Maka pekan ini iman sampai kita ketemu Rasulullah. Insya Allah ketemu semuanya. Amin Allahumma. Itu nikmat ya. Nah, Rasulullah ketika duduk dengan para sahabat, zata yaumin, pada satu hari, ittala'a alaina rajulun, muncul satu orang, syadidun bayadis syar, bajunya putih bersih, syadidu syawadi syar, rambutnya hitam pekat, bagus gitu. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya bekas bepergian. Jadi para sahabat bingung, siapa ini orang? Kayaknya bukan orang sini, bahasanya kita. Tapi kok nggak kelihatan musuh, kelihatan apa? Keringat banyak, enggak. Bajunya putih, rambutnya hitam bersih, seakan-akan tidak terlihat kelok dari bepergian. Wala ya'rifuhu minna ahadan, dan dari kami tidak ada yang tahu. La ya'rifu, tidak kenal kami itu. Ketika saya tanya sebelumnya, kamu kenal? Tidak. Jadi tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan Nabi, sampai orang tersebut duduk dekat Rasulullah SAW. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka orang tersebut meletakkan pahanya atau lututnya berhadapan dengan lututnya Rasulullah Muhammad SAW. Bawadha'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan telapak tangannya ke pahanya Rasulullah SAW, paha suci Rasulullah SAW. Faqala ya Muhammad, lalu orang tersebut mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai utusan Allah, akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ya Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Para sahabat bingung, ini datang tiba-tiba, tahu-tahu menghadap Rasul, tahu-tahu tanya tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW, beliau seorang panutan, beliau seorang yang ramah, beliau seorang kekasih Allah. Ketika ditanya, beliau jawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau tanya tentang Islam. Baik, saya jawab, Islam itu bersyahadat. Antashhada, engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, boten enten pangeran sinembah kejaba Gusti Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang pertama, wa tuqimus shalat, lalu Islam adalah mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, Islam itu menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, Islam itu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu bersana. Qala, lalu orang yang bertanya tadi menyahut, Sodakta, Anda benar. Fa'ajibna lahu,
Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka para sahabat heran, kaget. Ini orang tanya setelah dijawab kok malah membenarkan. Seakan-akan dia tanya tapi sudah tahu. Ini ada orang baru, kayaknya dari jauh, bajunya putih bersih, kelihatan bersih. Tanya setelah dijawab sama Rasulullah, dia mengatakan saudara, engkau benar. Fa'ajibna karena kami heran. Para sahabatnya heran. Ajib. Nah, kalau panjenengan ada sesuatu yang mengherankan, ajib. Ajib itu bukan enak. Kalau enak itu lazim. Tayyib, ajib itu wonderful. Wonderful, ya. Sangat-sangat heran. Ajib, Pak ajib lah. Maka para sahabat ini heran. Dia itu tanya, tapi kok ya membenarkan. Qala, belum puas tanya lagi, Pak. Tanya lagi. Fa'ahbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, wahai utusan Allah, ahbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, maka dijawab oleh Rasulullah, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, wa beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan utusan-utusannya, wa yaumil akhir, engkau iman pada hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri, beriman kepada qada-qadarnya Allah. Qala, setelah dijawab Rasulullah, qala, dia berkata lagi, sodaqta, engkau benar. Heran lagi sahabatnya. Heran lagi sahabat. Belum puas tanya lagi, fa'ahbirni 'anil ihsan. Lalu kabari tentang ihsan. Ihsan itu apa? Qala, maka dijawab oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Tapi ketika engkau tidak bisa melihat Allah, dan pasti tidak akan bisa melihat Allah, fa innahu yara, sesungguhnya Allah Maha tahu, Allah melihatmu. Qala, tanya lagi Pak sampai 4 kali. Bapak Ibu, ahbirni anisa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang saat hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minasail, yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya. Akhirnya Rasulullah menjawab. Tadi tanya tentang Islam, tentang iman, ihsan, setelah dijawab malah membenarkan. Ini tanya tentang hari kiamat. Lalu dia mengatakan, fa'ahbirni an amaratiha. Jadi orang yang pakai baju putih bersih tadi tanya, ciri-cirinya apa ya Rasulullah? Cirinya apa? Antali dal ummah rabbana, anak apa? Antali dal ummah rabbana, ibu melahirkan majikannya. Wa antaral kufah ural adah di anas asa, dan engkau melihat orang-orang yang dulunya bergembala kambing, cekeran, ya tahu aluna fil bunyan, berlomba-lomba, ya tahu aluna, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sekarang Pak ini zaman kita Bapak ini, kalau panjenengan lihat di daerah Abu Dhabi, Dubai, saya pernah ke sana singgah itu dulu Dubai, Abu Dhabi itu dulu padang pasir, orang-orang yang bergembala. Sekarang padang pasir karena tahu di dalamnya ada minyak, jadi kaya raya, menaranya tinggi-tinggi. Ya tahu aluna
Tidak usah hidup di Indonesia ada. Parah, tidak boleh itu mereknya. Nanti potong mas. Bertinggi-tinggi bangunan, saling membanggakan. Alhaakumut takasur kata Allah dalam surat At-Takasur. Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan. Nah, ini ciri-ciri hari kiamat. Termasuk barangkali virus corona ini termasuk. Ya tatawal nabi summan talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar. Setelah tanya-tanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan dijawab Rasulullah komplit, maka Rasulullah memberitahu kepada sahabatnya Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il, apakah engkau tahu siapa yang tanya tadi? Qultu, maka Sayyidina Umar mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril. Ketahuilah wahai Umar, yang datang tadi, yang pakai baju putih bersih, yang tidak kelihatan bekas capek, yang tanya tentang iman, tentang Islam, tentang Isa dan hari kiamat tadi, ketahuilah wahai Umar, dialah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinukum. Hakikatnya beliau ini datang yu'allimukum dinukum, mengajari kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Inilah yang mana menjadikan ulama kemudian menulis yang namanya rukun iman, rukun Islam. Itu dari hadis ini, Pak. Rukun iman, rukun Islam ditambah rukun ihsan. Ini mudah-mudahan semakin kuat keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kitab-kitab Allah, hari akhir dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saat ini Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang iman, mudah-mudahan kelak kita juga diwafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tanya jawab masih ada waktu. Masih ada waktu. Kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang bertanya. Enggak, Mas. Tuanya. Jadi ini seakan-akan ciri hari kiamat. Jadi anak durhaka, seakan-akan seperti ini. Jadi melahirkan majikannya. Sekarang kan banyak. Contoh kecilnya aja, presiden itu kan punya orang tua, punya bapak atau ibu, presiden siapapun ya. Itu kan akhirnya presiden itu memimpin, menjadi pemimpinnya ibunya. Nah, itu contoh kecil. Kalau ulama menafsirkan hadis ini semacam itu. Ini kalau ulama yang lain ada yang menjelaskan hadis ini, anak mulai durhaka, banyak anak durhaka kepada orang tuanya. Jadi sekarang ini kan kita lihat ya, orang tua kan seakan kayak membantu, banyak ya, disuruh ini, suruh ini. Kalau orang tua satu itu bisa ngupeni anak walaupun 10, yang anak 10 belum tentu bisa ngupeni orang tua sendiri. Kamu aja. Akhirnya orang tuanya dimasukkan panti jompo. Ini salah satunya. Ketika orang melahirkan majikannya, jadi semacam itu, kedurhakaan. Nah, di sini juga tidak. Itu kadang-kadang. Jadi jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita.
sehingga kita tidak termasuk. Nah terus apakah berarti tidak boleh membangun bangunan? Boleh. Wah, kalau begitu saya tidak mau membangun bangunan. Yang tidak boleh itu apa? Berbangga-banggaan. Ini loh saya. Kalau panjenengan mau bikin masjid tingkat, boleh mau. Kalau punya dana. Yang tidak boleh itu membanggakan, sombong nanti. Jadi orang sombong nanti di hari kiamat itu seperti batu kerikil kecil, ada matanya terus diinjak. Udah itu sombong. Alhamdulillah ini. Itu saya kira masih. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Enggak. Nggak ada. Monggo, masalahnya selain membaca basmalah itu mau mengajarkan kita pada bacaan lain. Selain mengawali itu, yang di hadis yang banyak diriwayatkan, ketika kita mengawali sesuatu, fabda bismillah. Mengawali apapun bismillah. Ini sifat rahim, rahman rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti semuanya diawali itu. Apakah ada awal-awal yang kemudian selain bismillah? Ada. Boleh juga fahamidallah, mengawali sebuah acara dengan hamdalah juga boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur dan syakirin. Akan tetapi jumhur ulama banyak yang meriwayatkan, menukil hadis-hadis dari Nabi bahwa segala sesuatu yang baik kita awali dengan bismillah. Dalam tanda kutip, sesuatu yang baik. Tidak boleh minum khamr bismillah. Nah, misalkan mau minum minuman keras bismillah. Malaikatnya bingung. Ini mau berbuat baik kok malah pentongan malaikat. Tidak boleh. Jadi tidak tercampur antara kebaikan dan kemaksiatan. Tidak boleh kita, ini kan malah menentang. Wah, kalau begitu maksiat bismillah. Tidak boleh. Bismillah itu asma Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Maka asma Allah juga tidak boleh ditempatkan di dalam hal kemaksiatan. Kalau kita misalkan di dalam hal kemaksiatan ingin lepas dari maksiat, istighfar, mohon ampun. Mau maksiat istighfar, insya Allah tidak jadi maksiat. Tapi kalau mau maksiat bismillah, malah maksiat bertambah dosanya. Kenapa? Dosa pertama maksiat, dosa kedua mempermainkan bismillah. Saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Insyaallah jadwal ke depan mulai seperti biasa. Saya tepat pertama berbeda masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah fotokopian yang panjenengan bawa ini boleh dibawa pulang. Saya pesan Bapak Ibu, ini fotokopian hadis, mohon dimuliakan. Kalau panjenengan nomor simpen, nanti punya anak cucu dibaca, insyaallah panjenengan dapat ganjaran. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum.